Hening sesaat, napas tenang, dan di antara cahaya dan bayangan, nama Jila terus bergema di keheningan bumi. Perjalanan jiwa Jila. Waktu terus berganti, bayangan Jila terjebak ke dalam memori kesendiriannya dan mulai merasakan kesepian, dan tanpa disadarinya, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu rasa kedamaian hati. Memori yang selama ini terus bersama Jila, kini menjadi memorinya sendiri tanpa ada arti, dan bayangan Jila merasa ketika Jila masih ada, walaupun berdebat tanpa henti, itu jauh lebih baik dibanding hidup sendiri. Sekarang walau di sisi yang lain, dia terus tidak menerima. Kalau dia adalah bagian dari Jila, dia berpendapat Jila lah bagian dari dirinya. Memori itu terus berputar siang dan malam, tanpa dia bisa menemukan jawaban mengapa ada dua Jila. Tak terasa kesendirian itu terus menghimpit, terasa dihimpit gunung. Kemudian dia mempunyai pemikiran untuk mencari Jila lagi dan bermaksud tidak mempermasalahkan tentang apa yang mereka perdebatankan. Karena di waktu dalam perdebatan, Jila pun pernah berkata siapa dan dari siapa itu tidaklah penting, karena yang terpenting bagaimana merubah memori kesepian ini yang sangat mencekam. Lalu bayangan Jila keluar dari goa dan memulai pencariannya untuk menemui Jila. Bermasa-masa bayangan Jila berkelana mencari Jila di setiap sudut bumi, tapi sampai sekarang ini masih belum menemukan Jila. Rasa kesal, rasa bersalah, rasa marah, rasa kesepian bercampur jadi rasa putus asa yang menyebabkan bayangan Jila ini melampiaskannya kepada pohon dan batu-batu besar yang ditemuinya. Dia mencabut pohon-pohon yang besar dengan kekuatannya dan mematahkannya, serta menghancurkan batu-batu besar yang ditemuinya. Sudah semua usaha pencarian dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Bayangan Jila tersungkur lemas di batu di pinggir pantai. Tak terasa air matanya mengalir, dan kemudian dia pergi ke laut, bermaksud mengakhiri hidupnya, dan dia menenggelamkan dirinya. Tapi berlalunya waktu dia tidak mati, dia menyadari pada dasarnya dia adalah makhluk yang abadi. Mengetahui dia abadi, perasaannya semakin menderita dalam kesendirian. Dia juga selama ini tidak pernah tidur. Memori-memori itu terus berputar dalam kepalanya, seolah-olah tidak memberikan dirinya untuk berhenti mengingatnya, dan dia melangkah keluar dari laut dan pergi lagi memasuki hutan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Bayangan keakuannya waktu di hadapan Jila semakin membebani pikirannya. Hal-hal keakuan yang tidak berguna membuat dirinya terpisah dari satu-satunya manusia di bumi ini. Ketika dia terus berjalan, dia bertemu sungai, dan di tepi sungai itu, perasaan campur aduk semakin melukiskan gambaran. Bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diucapkan olehnya. Di bawah pohon, di dekat sungai dia duduk sambil terus meneteskan air mata. Di tengah air mata yang terus menetes, mulutnya terus bergumam mengucapkan kata, "Maafkan aku, kembalilah." Dua kata "maafkan aku" dan "kembalilah" terus diucapkannya. Tanpa disadari, sudah ratusan tahun dia berada di bawah pohon dan mengucapkan dua kata itu. "Maafkan aku, kembalilah." Setelah ratusan tahun berlalu, di tengah malam turunlah hujan yang deras dan membasahi dirinya. Walau hujan yang deras bukan yang pertama kali menerpanya, tapi siraman hujan di malam ini agak berbeda. Dia merasakan hal yang berbeda, perasaan menjadi damai.
Dan ketika dia menyadari itu, dia tahu bahwa Jila dekat dengannya. Dengan perasaan senang, dia membuka matanya dan berteriak, "Jila, engkaulah Jila yang sebenarnya." Sambil berteriak, dia berlari ke sana kemari di tengah derasnya hujan. Dia terus berteriak, "Jila, engkaulah yang sejati. Maafkan aku adalah darimu. Engkaulah yang awal, dan engkaulah yang akhir." Sambil air matanya terus mengalir di bawah curahan hujan yang lebat dan guntur yang menggelegar, tiba-tiba ada suara yang terdengar lembut, "Kenapa engkau bersedih sedangkan aku selama ini dekat denganmu?" Bayangan Jila menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak menemukan seorang pun. Kemudian bayangan Jila berkata, "Kalau engkau memang dekat kepadaku, engkau di mana? Kenapa aku tidak bisa melihatmu?"